wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sa'adatul Atiyah, Magister Pendidikan selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu staf pimpinan, Bapak Ibu guru, dan juga pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang yang kali ini insya Allah berbahagia semua. Sebelumnya saya ingin membuka, ini namanya kultum ya. Kultum saya kali ini dengan sebuah pantun. Dan tolong nanti dijawab dengan Cantik dan cakep. menunggu waktu berbuka dengan sabar dan gembira. Jangan lupa kurma disediain juga. Cakep. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Cakep. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa bahagia. Cakep. Amin. Ngabuburit pilih-pilih makanan. Cakep. Semoga yang kita lakukan hari ini penuh dengan keberkahan. Cakep. Pilih-pilih makanan banyak sekali. Ada Ubur-ubur ikan ada tahu goreng, ada tahu crispy. Itulah nama-nama makanan. Itulah nama-nama kecil. Cakep. Nama-nama es juga Ya. disebutkan. Es cendol, es kardus, es temulawak, es teler dan sebagainya. Itulah nama-nama. Aku lesu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Untuk pertemuan kali ini saya ingin yang saya siapkan tadi, saya tadi sudah siapkan dengan Bapak yang ada di sini tentang iman dan ilmu. Sebelumnya saya ingin tanya lebih dahulu, antara iman dengan ilmu atau akal itu lebih dulu mana? Oh, kalau saya tanya telur dengan ayam lebih dulu mana? Oh, betul. Kalau ayam dengan telur lebih dulu mana? Iman dengan ilmu berarti lebih dulu. Kalau ilmu dengan iman lebih dulu. Begini. Yang file Ya, marilah ladina amanu. Oh, iman dulu. Nah, itu tadi saya juga belum belajar yang itu. Bahwa iman lebih dulu daripada ilmu. Tapi ada yang lain juga. Misalnya kayak gini. Kita disodori statement bahwa bumi itu bulat. Apakah kita langsung percaya? Iman itu kan percaya nih, percaya tapi lebih tinggi. Antara iman sama percaya itu ada perbedaan kalau tidak salah. Nah terus ya, iman kalau dalam bahasa Indonesia kan percaya bahwa bumi itu bulat. Apa kita langsung percaya tanpa adanya ilmu atau tanpa adanya akal yang bisa membuat kita percaya bahwa bumi itu bulat? Terus kemudian ada statement lagi bahwa bumi itu datar. Ada bumi bulat, ada bumi datar. Kalau dalam ilmu yang saya pelajari itu ada teori geosentris dan ada teori heliosentris dan sebagainya. Nah itu tadi bahwa bumi itu bulat, ada juga yang berpandangan bahwa bumi itu datar. Nah untuk menyikapi hal seperti ini, bagaimana sikap kita? Apakah ilmu dulu atau iman dulu? Nah kalau kita disodori bahwa bumi itu bulat tanpa adanya bukti-bukti bahwa bumi itu bulat, misalnya seperti apa? Bahwa bumi itu bulat, matahari terbit dari timur menuju ke barat. Terus kemudian bulan juga demikian. Terus kemudian misalnya kalau bumi itu memang datar,
kan ada teori bumi datar. Kalau memang bumi itu datar, ketika kita berada di pinggir laut, misalnya kayak di Laut Selatan, kalau di peta Pulau Jawa dengan Australia itu letaknya lurus. Nah, di Pulau Jawa sebelah selatan kita akan bisa melihat Australia. Demikian juga dengan kalau kita berdiri di Australia itu lurus dengan kutub selatan alias benua Antartika. Terus kemudian kalau kita berdiri di Australia nyatanya tidak bisa melihat Antartika. Nah, itu yang dijadikan dasar bahwa bumi itu bulat secara logika. Nah, terus kemudian secara kalau istilah dalam itu kan dalil nakli sama dalil akli. Nah, para ahli juga menyajikan dalil akli dan dalil nakli antara bumi bulat dengan bumi datar. Terus yang kita jadikan pegangan itu bagaimana ya? Kalau bumi datar, insya Allah yang dijadikan dasar itu Pak Iwan paling hafal baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan Bersama abina. Nah, itu di situ dinyatakan bahwa bumi itu sebagai hamparan. Nah, hamparan ini dinisbatkan pada sesuatu yang datar. Jadi mereka juga dalil naklinya tentang bumi datar itu ada. Terus kalau bumi itu bulat juga ada dalil naklinya di surat Yasin ayat 40. Kalau nggak salah, lasyamsu Tajri mustaqarrillaha. Guru mang Wajib. Wajib pinter. Dasar sebagai bumi bulat, bahwa bumi itu bulat. Nah, itu tadi yang kita pegang itu yang mana? Ya tentu saja iman dulu tadi. Terus ada lagi ini versi apa guys, versi agama lah. Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu kan guru dan murid. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Maliki. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Iya betul. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Tapi betul. Sahih gitu. Beliau berdua ini kan sama-sama orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Nah, si murid berarti si Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau tidak ada usaha maka tidak akan ada hasil. Jadi usaha itu yang utama. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang sudah sesuai porsinya, apa yang kita miliki, maksudnya kita bertugas atau kita kan sebagai khalifah ini sebagai apa ya, itu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bertawakal, berdoa dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya itu tugas kita. Terus kemudian si Imam Syafi'i ini tadi yang murid tadi itu berpendapat tadi kan bahwa kalau tidak berusaha maka tidak akan ada hasil. Terus kemudian dia ke pasar, pergi keluar, dia ingin anggur terus keluar, kemudian mencari di pasar, mencari anggur, kemudian belilah dia anggur, kemudian mendapatkan sebuah anggur. Nah, tadi kan bertentangan dengan gurunya si Imam Malik. Terus kemudian Imam Syafi'i setelah mendapatkan anggur, nah ini saya sudah berusaha, saya mendapatkan anggur. Terus kemudian datang ke Imam Malik, ke Imam Maliki, ditunjukkan ke Imam Maliki, guru saya sudah mendapatkan anggur. Saya tadi ingin anggur, terus kemudian saya berusaha ke pasar untuk mendapatkan anggur dan inilah hasilnya. Nah, dikasihkan ke gurunya Imam Imam Malik. Nah, kata Imam Malik gimana?
saya sudah berdoa dan alhamdulillah hari ini saya sudah mendapatkan anggur tanpa berusaha ke pasar. Nah, itu antara iman dan akal atau iman dan ilmu. Nah, terus kemudian itu sesuatu yang harus menjadi pegangan kita, bahwasanya berdoa itu juga penting. Maksudnya dengan berdoa insya Allah ada saja jalan, kemudian dengan berusaha juga ada saja jalan. Itu salah satunya. Yang terakhir sampun ini Kesimpulannya belum. untuk kesimpulannya monggo disimpulkan sendiri. Untuk terakhir Allah itu kan, Allah itu wujud hitam bakok dan sampai 20 gitu. Monggo dibacakan. Hidam bakok mukhola nafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar dalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya Allah itu bakok atau kekal, sedangkan kita sebagai makhluk, bukan hanya kita, itu bersifat fana atau bersifat nanti atau berproses nanti akan menuju kepada kerusakan. Bukan hanya manusia, tapi semua yang ada di alam semesta ini nanti sedang berproses menuju kepada kerusakan, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup, baik makhluk hidup yang berupa manusia, hewan atau manusia, dan juga manusia, hewan atau manusia fisik, manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, begitu juga dengan makhluk tak hidup, baik itu udara, batu, air, bumi kita ini juga nanti akan mengalami kerusakan. Nah, berproses menuju kepada kerusakan. Semuanya akan berproses menuju kepada kerusakan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Nah, gunung-gunung itu juga bergerak. Terus kemudian Pulau Jawa ini menurut ahli geologi juga nanti akan mengalami penenggelaman. Jadi nanti Pulau Jawa ini akan tenggelam kaono. Nah, itu menurut ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para ahli geologi seperti itu. Nah, sedikit banyak itu juga menjadi wacana kita, bahwasanya yang ada di alam ini nantinya akan rusak karena bersifat fana. Untuk kesimpulannya monggo disimpulkan sendiri-sendiri dari saya. Apabila ada benarnya yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalau ada yang tidak benar itu dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah, khilaf dan lupa. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.